Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Sivarisanda sebagai data analis dari kelompok 1 program studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Manajemen Data Enterprise dengan topik duplikasi data pasien di rumah sakit. Studi kasus yang kami angkat berfokus pada permasalahan kualitas data, khususnya duplikasi data pasien yang terjadi pada sistem informasi rumah sakit. Permasalahan ini kami analisis dari sudut pandang tata kelola data, proses bisnis, hingga solusi people, proses, dan teknologi. Namun, saya tidak sendirian di sini. Ada rekan saya, Baratus Zukruf Al-Jazia sebagai implementasi planner, Nadia Fahira sebagai data arsitek, dan Veronica Pinkan sebagai data governance spesialis. Pada bagian awal presentasi ini, saya akan menyampaikan latar belakang permasalahan serta identifikasi permasalahan utama yang menjadi dasar penyusunan solusi pada studi kasus berikut. Next, Pink, tolong. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi fokus utama dalam studi kasus ini. Rumah sakit ini menghadapi permasalahan serius dengan ditemukannya sekitar 8.500 data pasien duplikat yang tersebar di 4 sistem operasional utama, yaitu EMR, billing, laboratorium, dan radiologi. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya repositori identitas pasien tunggal yang dijadikan sebagai referensi bersama oleh seluruh sistem. Akibat dari kondisi tersebut, satu pasien dapat memiliki lebih dari satu identitas yang memiliki di sistem yang berbeda. Hal ini menimbulkan berbagai risiko yang cukup signifikan, terutama terhadap kualitas layanan kesehatan. Risiko muncul di antaranya adalah potensi kesalahan medis akibat informasi pasien yang tidak konsisten, inefisiensi biaya operasional karena terjadinya duplikasi pemeriksaan, serta hambatan dalam pengambilan keputusan klinis yang seharusnya didasarkan pada data akurat dan terintegrasi. Oleh karena itu, permasalahan duplikasi data pasien ini tidak dapat dipandang hanya sebagai isu teknis, melainkan sebagai permasalahan organisasi yang membutuhkan pendekatan tata kelola data secara menyeluruh. Next, Pink, tolong. Baik, pada slide permasalahan utama, kami mengidentifikasi yang menjadi penyebab terjadinya duplikasi data pasien. Permasalahan pertama adalah fragmentasi data di berbagai sistem. Setiap sistem yaitu EMR, billing, laboratorium, dan radiologi menyimpan data pasien secara terpisah dan mandiri tanpa adanya integrasi terpusat. Akibatnya, satu pasien dapat tercatat dengan beberapa identitas berbeda sehingga informasi medis menjadi tidak lengkap dan sulit ditelusuri secara menyeluruh. Permasalahan kedua adalah tidak adanya standar pencatatan data pasien. Hal ini terlihat dari variasi penulisan data. Misalnya pada nama pasien seperti Muhammad Ahmad, Titik Ahmad, atau M. Ahmad. Selain itu, NIK seringkali tidak diverifikasi atau tidak diisi lengkap, dan alamat pasien ditulis dengan tingkat detail yang berbeda-beda. Perbedaan format ini menyebabkan sistem gagal ya mengenali bahwa beberapa entry sebenarnya merujuk pada pasien yang sama. Kemudian, permasalahan ketiga adalah lemahnya aturan kualitas data. Tidak terdapat mekanisme validasi yang memadai untuk atribut penting seperti tanggal lahir, NIK, serta kelengkapan data kontak dan alamat. Akibatnya, proses mencocokkan identitas atau data matching menjadi tidak akurat dan sering menghasilkan data duplikat. Kemudian permasalahan terakhir adalah tidak adanya SOP penanganan duplikasi data. Ketika data duplikat ditemukan, tidak terdapat prosedur baku yang mengatur siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses verifikasi dilakukan, bagaimana penentuan data utama atau subvirtualship, serta bagaimana hasil perbaikan disinkronkan ke seluruh sistem. Kondisi ini menyebabkan penanganan data berjalan tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan perbedaan informasi antar sistem. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami dalam merancang solusi tata kelola data, baik dari sisi people, proses, maupun teknologi, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next, please. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan ruang lingkup, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui penyebab munculnya 8.500 data pasien duplikat melalui penilaian terhadap kelemahan sistem pencatatan yang ada. Kita akan memahami dampaknya pada proses klinis dan administratif, serta mengidentifikasi bagian pengelolaan identitas pasien yang perlu diperbaiki, sekaligus merancang solusi MDM dengan membangun satu sumber data identitas pasien, menetapkan standar pencatatan dan kualitas data yang seragam, menerapkan mekanisme pencocokan dan penentuan data utama serta memperkuat tata kelola data dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Adapun ruang lingkup yang sudah kita prioritaskan pada analis data dan studi kasus ini yaitu ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analis permasalahan duplikasi data pasien pada 4 sistem utama yang dimana ada IMR, billing, laboratorium, dan radiologi.
perancangan solusi master data management atau MDM yang bersifat konseptual dan strategis tanpa mencakup implementasi teknis secara menyeluruh, serta penyusunan landasan strategis sebagai acuan perbaikan dan pengelolaan kualitas data pasien secara berkelanjutan. Next. Nah, di sini kita ada analisis permasalahan data. Ada tiga. Yang pertama deskripsi organisasi dan kondisi sistem. Lalu yang kedua ada struktur data dan hambatan integrasi. Yang ketiga ada permasalahan utama dan dampaknya. Di deskripsi organisasi dan kondisi sistem ini, rumah sakit telah menggunakan beberapa sistem digital seperti MR Billing, laboratorium, dan radiologi untuk mendukung layanan klinis dan administratif. Tapi, setiap sistem menyimpan data pasien secara mandiri sesuai kebutuhan unit masing-masing sehingga identitas pasien terfragmentasi karena belum tersedia repositori identitas yang bersifat tunggal. Kalau di struktur data, data pasien pada rumah sakit mencakup atribut dasar seperti nama, tanggal lahir, alamat, NIK, dan kontak, sedangkan atribut tambahan seperti nomor rekam medis internal, riwayat kunjungan, dan hasil pemeriksaan terpisah, tersimpan terpisah di masing-masing sistem. Karena nggak ada mekanisme mastering, unit layanan sering membuat entry baru ketika terdapat perbedaan kecil pada identitas pasien. Nah, yang di terakhir permasalahan utamanya yang ditemukan adalah tingginya data pasien duplikat kurang lebih 8.500 entry karena setiap sistem menyimpan identitas pasien secara terpisah tanpa proses data matching yang konsisten dan tanpa MDM Hub sebagai referensi tunggal. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada solusi yang dimana ada struktur governance yang diusulkan, lalu ada RACI dan juga peran. Di sini ada struktur governance yang diusulkan itu pada kasus duplikasi 8.500 data pasien ini yang terjadi pada sistem IMR, billing laboratorium dan radiologi memerlukan struktur data kelola yang jelas agar ada satu arah kebijakan dan satu standar eksekusi. Nah, struktur yang diusulkan menempatkan data governance council sebagai otoritas tertingginya yang menetapkan kebijakan. Lalu ada standar prioritas serta melakukan pengawasan terhadap tata kelola data pasien. Nah, untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, dibentuklah Data Governance Program Office atau DGPO sebagai penggerak berkala. Dengan struktur ini, program perbaikan identitas pasien atau MDM tidak hanya menjadi inisiatif TI, tetapi menjadi agenda organisasi yang memiliki arah pengawasan dan dukungan sumber daya. Nah, di sini juga ada RACI, kita bisa lihat sendiri ada aktivitasnya, di situ ada 6 aktivitas, menetapkan kebijakan dan pasien, menjalankan prosedur matching data, menetapkan aturan kualitas seperti DOB, NIK, dan alamat, implementasi MDM Hub, monitoring dan pelaporan kualitas data, lalu yang terakhir itu ada penyelesaian insiden duplikasi. Di sini kita udah ngebuat masing-masing prioritasnya, racinya kita sudah membuat dari data owner sampai data governor council itu sudah kita sesuaikan. Lalu di sini ada perannya. Data Governance Council itu menetapkan arah, standar, dan dukungan anggaran serta mengevaluasi dampak perbaikan data. Lalu DGPO mengkoordinasikan program MDM seperti menjabatani unit medis TI dan menyusun laporan kualitas data. Di sini ada data owner juga untuk mengesahkan standar pencatatan dan memutuskan data utama saat terjadi konflik ataupun penggabungan. Lalu ada data steward, dia untuk memantau kualitas harian, melakukan matching, memeriksa atribut kritikal, dan melaporkan duplikasi. Dan ada data custodian, itu mengeksekusi teknis MDM seperti metadata, merging atau clean up, serta menjaga keamanan dan ketersediaan data. Dengan pembagian ini, kita harapkan duplikasi dikelola secara akuntabel, konsisten, dan terukur. Dan untuk slide selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yaitu terkait proses. Yang pertama itu ada data policies, itu terkait kebijakan data yang ditetapkan sebagai pedoman bersama bagi seluruh unit rumah sakit dalam mengelola data pasien. Tujuannya itu untuk menjaga kualitas, keamanan, dan konsistensi data. Yang kedua itu kebijakan data quality, itu gunanya memastikan data pasien akurat, lengkap, konsisten, dan tidak ganda. Lalu yang ketiga itu kebijakan keamanan data. Itu gunanya melindungi data pasien dari penyalahgunaan, perubahan
tanpa izin dan kebocoran. Yang keempat itu kebijakan penggunaan dan akses data, yaitu data pasien hanya boleh digunakan untuk pelayanan medis, administrasi, dan pelaporan resmi. Au. Selanjutnya itu terkait standar. Dalam standar ini itu ada 6 atribut, ada nama pasien, tanggal lahir, NIK, dan alamat pasien, nomor rekam medis internal, nomor kontak, atau telepon. Lalu di sini ada formatnya juga dan aturan validasinya. Kalau nama pasien itu harus ditulis lengkap sesuai identitas resmi, tanggal lahir itu sesuai formatnya, NIK juga berisi 16 digit, alamat pasien itu minimal mencakup nama jalan, RT RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten. Ke nomor rekam medis itu sesuai dengan format yang sudah ditentukan, yang nomor telepon itu formatnya itu plus 62 sampai dua 12 digit juga. Yang SOP itu kita menentukan uh, terkait SOP. Yang pertama itu di sini kita mendeteksi awal. Mendeteksi awal itu dideteksi oleh sistem MDM Master Data Management Hub itu untuk mendeteksi data pasien ganda. Lalu kita ini uh, kita filter apakah data terindikasi duplikat. Jika iya, maka akan dilakukan verifikasi manual. Jika tidak, maka akan selesai. Lalu, uh, s- ketika verifikasi manual, itu apakah data valid dan lengkap? Jika iya, itu maka akan lanjut di proses survivorship. Jika tidak, akan kembali ke verifikasi manual. Lalu selanjutnya, dari proses survivorship itu data akan digabung di master data, lalu akan dilaporkan dan dievaluasi. Lalu selesai workflow. Yang pertama, itu eh, kita ada 5 bagian yang di MDM Hub itu. Yang pertama mendeteksi data pasien ganda, itu apakah data terindikasi duplikat. Jika iya, maka akan dilakukan verifikasi manual. Lalu, apakah data valid lengkap? Itu jika iya, itu akan dilanjut ke proses super, survivorship, memilih data yang paling akurat, lalu menetapkan data utama. Itu selanjutnya data akan digabungkan di MDE, MDM Hub, lalu akan disinkronisasi ke sistem operasional. Selanjutnya akan disusun laporan bulanan. Setelah itu dokumentasi hasil perbaikan dan akan dikirim ke konsil. Di konsil itu akan menerima dan meninjau laporan dari DQU dan memberikan evaluasi terkait arahan perbaikan berkelanjutan. Hmm. Lalu selanjutnya terkait solusi teknologi. Pada arsitektur data itu merupakan kerangka pengelolaan data mulai dari pengumpulan, integrasi, penyimpanan, hingga pemanfaatan data dalam sistem informasi rumah sakit. Sementara itu, arsitektur target itu dirancang melalui integrasi terpusat dengan MDM Hub sebagai repositori identitas pasien tunggal, sehingga semua sistem merujuk pada sumber data yang sama. Ini adalah diagram terkait arsitektur data current. Di sini tuh ada uh, 4 bagian. Itu ada EMR sistem, billing system, ada lab system, radiologi system. Itu nanti akan diintegrasi manual. Selanjutnya itu ada database EMR, database billing, database lab, database radiologi. Lalu tuh akan lanjut ke aplikasi pengguna. Di aplikasi pengguna itu ada
IMR aplikasi, terus ada billing aplikasi, ada lab aplikasi, dan juga ada radiologi aplikasi. Itu yang arsitektur data current. Kalau yang arsitektur data target, itu di sini ada EMR sistem, billing system, lab system, radiologi system itu akan diintegrasi melalui ETL atau API. Nah, lalu uh, akan uh, akan diproses di MDM Hub dan di data warehouse. Setelah di master data dan di data warehouse uh, akan di akan dikirimkan atau akan disalurkan ke aplikasi pengguna. Di aplikasi pengguna itu ada 4 juga, ada MR aplikasi, billing aplikasi, lab aplikasi, dan radiologi aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tuh ada MDM atau Master Data Management. MDM merupakan pendekatan dan solusi teknologi yang digunakan untuk mengelola data master secara terpusat agar konsisten, akurat, dan dapat dipercaya oleh seluruh sistem organisasi. Pada kondisi current, rumah sakit sebelumnya belum memiliki mekanisme MDM, sehingga setiap sistem akan menyimpan dan mengelola data pasien secara mandiri. Hal ini dapat menyebabkan satu pasien dapat memiliki lebih dari satu identitas yang pada akhirnya memicu terjadinya 8.500 data pasien yang duplikat. Lalu MDM Hub pada arsitektur data target itu tuh berfungsi sebagai single source of truth untuk data master pasien. Jadi seluruh data pasien yang berasal dari IMR system, billing system, lab system, dan radiologi system akan diintegrasikan ke dalam MDM Hub melalui mekanisme ETL atau API. Di dalam MDM Hub, data pasien akan diproses menggunakan serangkaian aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam tata kelola. Seperti pada diagram, MDM Hub ada data pasien IMR, data pasien billing, data pasien lab, data pasien radiologi. Kemudian data-data tersebut akan pencocokan data dicocokkan berdasarkan NIK, nama, alamat, tanggal lahir. Lalu diproses, dideteksi apakah ada duplikat. Nah, kemudian pemilihan data dan menggabungkan data yang tepat. Lalu masuk ke database di ID pasien tunggal. Secara keseluruhan, penerapan master data manajemen pada arsitektur data target diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keandalan data pasien, mengurangi resiko kesalahan klinis akibat inkonsistensi data, serta mendukung efisiensi operasional rumah sakit. MDM juga menjadi fondasi yang paling penting dalam penerapan tata kelola yang berkelanjutan dan mendukung rumah sakit menuju organisasi yang berbasis data. Selanjutnya ada DQ metadata. DQ metadata adalah informasi yang mendefinisikan standar kualitas data, aturan kualitas, dan hasil pengukuran kualitas data pasien agar data akurat, lengkap, dan konsisten pada kasus duplikasi di IMR, billing, laboratorium, dan radiologi. Ketiadaan DQ metadata membuat rumah sakit tidak punya acuan baku, sehingga atribut penting seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat sering tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak tervalidasi dan memperbesar potensi duplikasi. Dalam arsitektur target, DQ metadata dikelola terpusat dan terintegrasi dengan MDM Hub, mencakup definisi atribut, aturan kualitas, seperti NIK, format tanggal lahir, standar penulisan nama atau alamat, serta indikator pemantauan seperti completeness, asuransi, dan konsistensi. Informasi ini digunakan oleh data steward dan DGPO untuk memonitoring evaluasi dan perbaikan kualitas data secara berkelanjutan sehingga duplikasi berkurang dan data pasien lebih dapat dipercaya untuk proses klinis maupun administratif. Selanjutnya, rekomendasi implementasi yang pertama itu adalah langkah-langkah prioritas untuk mengatasi sekitar 8.500 data pasien duplikat pada sistem IMR, billing, laboratorium, dan radiologi rumah sakit perlu memulai dengan membentuk tata kelola dan data yang akurat melalui data governance Council dan DGPO serta mengesahkan kebijakan resmi terkait kualitas, keamanan,
dan akses data pasien. Setelah itu, rumah sakit menetapkan standar pencatatan dan aturan kualitas yang seragam. Tahap berikutnya adalah menerapkan teknologi pendukung berupa MDM Hub sebagai sumber identitas pasien tunggal dan membangun metadata repository terpusat untuk mendokumentasikan definisi data, aturan bisnis, dan alur informasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan data melalui ETL, cleansing, dan penerapan aturan atau algoritma matching untuk mengidentifikasikan serta menggabungkan entry duplikat menjadi satu identitas yang valid. Dan yang terakhir, rumah sakit menyusun SOP dan data issue management dan memberikan pelatihan kepada data steward serta data konstituen agar penanganan duplikasi dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada risiko. Dalam pelaksanaannya, rumah sakit berpotensi menghadapi resistensi pengguna karena perubahan prosedur kerja, keterbatasan anggaran, dan sumber daya kualitas data awal yang buruk sehingga menyulitkan cleansing dan matching, serta lemahnya koordinasi antara tim IT, medis, dan administrasi. Resiko teknis juga dapat muncul ketika integrasi sistem lama ke MDM Hub tidak berjalan mulus. Selain itu, terdapat risiko kepatuhan karena pengelolaan data pasien harus selaras dengan aturan perlindungan data dan ada kemungkinan keterbatasan kompetensi staf yang memperlambat implementasi. Selanjutnya, yang terakhir ada mitigasi sederhana. Risiko tersebut dapat dikurangi dengan melakukan sosialisasi bertahap yang menekankan manfaat operasional disertai pelatihan praktis sesuai peran dan penunjuk champion di tiap unit membantu yang digunakan untuk membantu adopsi. Untuk keterbatasan anggaran, implementasi dilakukan itu secara bertahap dengan memprioritaskan sistem yang paling berdampak serta mempertimbangkan opsi teknologi berbiaya rendah. Tantangan kualitas data diatasi melalui data profiling, memulai cleansing dari data pasien aktif dan menerapkan aturan matching sederhana sebelum diperluas. Lalu koordinasi lintas unit diperkuat melalui forum di GPU Data, Steward IT, dan di pelacakan ISU yang transparan. Sementara itu, risiko integrasi teknis dapat ditekankan dengan menjalankan proof of concept terlebih dahulu pada satu sistem, misalnya IMR, serta melibatkan dukungan ahli integrasi bila ditemukan kendala kompleks. Next. Kesimpulan, permasalahan 8.500 data pasien duplikat pada sistem IMR, billing, laboratorium, dan radiologi dapat ditangani melalui penerapan MDM sebagai solusi strategis dengan MDM Hub berperan sebagai single source of truth untuk memastikan satu identitas pasien yang konsisten yang didukung pendekatan menyeluruh pada aspek people melalui tata kelola dan peran yang jelas proses melalui kebijakan standar catatan serta SOP penanganan duplikasi dan teknologi melalui arsitektur integrasi dan pemantauan kualitas data sehingga berdampak pada peningkatan keselamatan pasien, efisiensi operasional, serta terbentuknya tata kelola data yang berkelanjutan di rumah sakit. Sekian dari kelompok 3, apabila ada kesalahan, terima kasih.